Halo semuanya, selamat datang di channel kesayangan kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas kelanjutan alur cerita dari Battle to the Heaven episode 98. Sebelum lanjut ke ceritanya, bantu subscribe channel ini dulu ya, biar semangat kontennya. Terima kasih. Di chapter sebelumnya, kita telah membahas tentang Xiaoyan dalam perjalanan menuju kolon darah surgawi untuk meningkatkan kultivasinya. Tetapi dia dihadang oleh Fei Tian dari pavilion petir utara. Xiaoyan mencoba kabur dari Fei Tian karena dia tidak mau berurusan dengan pavilion petir utara. Xiaoyan tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Fei Tian karena perbedaan kultivasi yang sangat jauh. Akhirnya, Xiaoyan dibantu oleh Yu Tian untuk melarikan diri. Tetapi dalam perjalanan melarikan diri, Xiaoyan mendapatkan ide untuk menggabungkan kekuatan dengan Yu Tian dan menggunakan jantung api surgawi untuk mengalahkan Fei Tian. Dengan gabungan kekuatan dari mereka, akhirnya berhasil mengalahkan avatar Fei Tian. Xiaoyan mendapatkan jurus baru yaitu avatar 3000 petir. Xiaoyan masuk ke dalam hutan tetapi dia bertemu dengan Raja Serigala Abu-Abu. Dia meminta bahan obat langka yang diperolehnya dari hutan, tetapi Xiaoyan menolak. Akhirnya mereka berdua bertarung dan Raja Serigala kalah dalam pertarungan lalu dia pergi. Xiaoyan melanjutkan perjalanan menuju pegunungan mata surgawi dan bertemu dengan Feng Qing'er dari pavilion petir angin di tengah perjalanan. Itulah sekilas cuplikan dari episode sebelumnya. Mari kita masuk ke bagian ceritanya. Burung bangau besar berwarna-warni mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap mata, ia membawa angin liar saat muncul di sekitar pegunungan mata surga. Dalam sekejap, hampir semua tatapan mereka yang hadir beralih ke langit tanpa persetujuan sebelumnya. Nama Nona Feng dari pavilion petir angin cukup terkenal di wilayah utara dataran tengah. Banyak orang tahu bahwa bakat pelatihan wanita ini luar biasa, dan dia telah diambil sebagai murid terakhir dari kepala pavilion timur dari pavilion petir angin. Dikabarkan bahwa dia memiliki peluang tertinggi untuk menjadi kepala pavilion timur di antara generasi muda. Kekuatan pavilion petir angin dapat dianggap di antara yang teratas bahkan di dataran tengah. Siapapun yang bisa mengendalikan faksi pasti akan mendapatkan status mereka melonjak. Selain itu, cukup banyak orang yang tanpa sadar merasa iri pada Nona Feng ini. Tingkat seperti itu adalah sesuatu yang orang biasa akan kesulitan capai bahkan jika seseorang bekerja keras sepanjang hidup mereka. Xiaoyan juga duduk bersila di puncak pohon. Matanya menyipit saat dia menatap burung bangau besar berwarna-warni di langit dari kejauhan. Dia sama-sama bisa melihat sosok yang halus dan bergerak di kepala bangau. Hal pertama yang tercetak di matanya adalah sosok bergerak dengan gaun berkibar, berdiri di atas kepala burung bangau. Wanita ini mengenakan gaun warna-warni dan sepertinya memancarkan aura orang terhormat dalam sekejap. Wajahnya agak kurus dan berbentuk oval. Ini bersama dengan matanya yang berwarna coklat keunguan seperti permata, menyebabkan Nona Feng ini tampak seperti putri sebuah kerajaan, tampak cantik dan suci. Dia tidak cocok dengan adegan yang dipenuhi orang. Namun, satu-satunya ketidaksempurnaan dari kekudusan ini adalah ketidakpedulian sedingin es yang membuat seseorang menjaga jarak, memberinya perasaan tidak dapat didekati. Segera setelah itu, tatapannya dengan cepat beralih dan berhenti pada dua sosok tua di belakang wanita itu. Kedua sosok tua ini tampak seolah-olah akan jatuh dari angin sepoi-sepoi. Namun, ekspresi Xiaoyan menjadi lebih serius saat tatapannya menyapu keduanya. Meskipun keduanya tidak bisa dibandingkan dengan Fei Tian, mereka cukup lebih kuat dari tiga sesepuh dari pavilion petir angin yang telah menyerangnya bersamaan saat itu. Kekuatan mereka tampaknya setidaknya dari bintang 6 Duzong.
Tatapan Xiaoyan membawa kesungguhan saat menyapu dua sosok tua itu. Dia perlahan menghembuskan nafas di dalam hatinya. Beruntung mereka bukan iblis tua Fei Tian. Meskipun dua bintang Duzong 6 sulit untuk dihadapi, Xiaoyan masih lebih suka memilih mereka daripada Fei Tian. Bagaimanapun, Xiaoyan harus bergantung pada keberuntungan dan kecerdasan untuk melarikan diri dari tangan iblis tua itu, yang memiliki kekuatan luar biasa dan sangat cepat. Sementara itu, di sisi lain, para ahli yang berkumpul masih terus berbincang setelah kemunculan Feng Qing'er. Meskipun dia dijuluki salah satu jenius terbaik di generasi muda, tetapi itu tidak menjamin dia akan mendapatkan salah satu dari 10 kuota untuk memasuki kolam darah surgawi. Mengingat dua tetua Dozong yang mengawal Feng Qing'er tidak bisa masuk ke dalam karena adanya aturan yang berlaku, di mana para ahli di tingkat Dozong ke atas dilarang memasuki area pegunungan. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat dia mendengar percakapan di sekitarnya. Dengan kata lain, pegunungan mata surga dapat membatasi orang kuat untuk masuk. Oleh karena itu, kemungkinan Fei Tian tidak akan bisa masuk mengingat kekuatannya. Xiaoyan benar-benar meletakkan kekhawatiran di hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Dia memang sangat takut pada iblis tua itu. Sesaat kemudian, Feng Qing'er bertanya kepada para tetua, apakah ada orang dari 3 pavilion lainnya yang telah datang ke pegunungan mata surga? Salah satu tetua, yaitu Tetua Mu, menjawab, bagaimana mungkin mereka tidak datang? Sky von Sword dari 10.000 pedang tanging, Wang Chen dari pavilion musim semi kuning, dan Mu Qinglawan dari pavilion bintang jatuh. Orang-orang muda paling luar biasa dari setiap skate semuanya telah dikirim. Mereka telah mencapai puncak kelas Do Huang. Jika mereka bisa berendam sekali di kolam darah gunung surga, tidak akan lama sebelum mereka menerobos ke kelas Dozong. Siapa yang akan melepaskan kesempatan seperti itu? Tetuamu mengingatkan untuk berhati-hati saat memasuki pegunungan mata surga. Kolam darah gunung surga telah menarik cukup banyak ahli muda dari wilayah utara kali ini. Selain ketiga tadi, ada beberapa orang lain yang juga memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan sedikit dari kalian. Oleh karena itu, yang terbaik adalah sedikit berhati-hati saat melakukan sesuatu. Selain 3 jenius dari pavilion, dia harus waspada terhadap Xiaoyan. Orang ini adalah musuh besar yang tidak bisa diremehkan. Kami bertemu dengan kepala pavilion utara Fei Tian di sepanjang perjalanan ke sini. Xiaoyan itu benar-benar lepas dari tangannya. Sepertinya seseorang bahkan tidak dapat menemukan 5 orang di generasi yang sama yang dapat menunjukkan kemampuan seperti itu. Nona muda juga harus memiliki pemahaman tentang kekuatan kepala pavilion utara. Setelah mendengar peringatan dari tetuamu, Feng Qing'er lebih memilih fokus untuk bisa memasuki kolam darah surgawi terlebih dahulu. Sisa waktu berlalu selama penantian yang monoton ini. Setelah menunggu selama hampir 3 hari, energi di tempat ini tiba-tiba menjadi bergejolak. Saat energi di sekitarnya berubah, Xiaoyan yang telah duduk di atas pohon akhirnya membuka matanya yang sedikit tertutup. Ekspresi yang tidak biasa melintas di matanya. Gelombang energi dari pintu gerbang membuat beberapa ahli terhempas cukup jauh ke belakang. Xiaoyan merasa terkejut menghadapi pemandangan spektakuler ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia dapat dengan jelas merasakan energi warna-warni di dalamnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tidak heran ada begitu banyak orang yang ingin memasuki pegunungan mata surgawi. Meskipun mereka tahu bahwa hanya ada beberapa tempat yang disediakan untuk memasuki kolam darah surgawi. Beberapa saat kemudian, lautan manusia yang sedang berkumpul bersiap memasuki pegunungan mata surgawi. Tiba-tiba, sosok pemuda berjubah hitam melesat di atas mereka bagaikan kilat dan langsung menuju gerbang pegunungan mata surgawi. Gerakan tersebut membuat semua orang tidak bisa lagi bersantai dan bergegas ke dalam gerbang. Setibanya Xiaoyan di dalam pegunungan, dia lantas mengamati kondisi area sekitarnya. Di saat bersamaan, Feng Qing'er juga telah tiba dan mendarat di dekat Xiaoyan. Dengan ekspresi marah, dia lalu berteriak meminta Xiaoyan untuk berhenti.
Namun Xiaoyan tampak belum mendengarkan ucapan dari Feng Qing'er. Langkah kakinya malah menjadi lebih cepat. Suara deras angin tiba-tiba muncul di belakangnya, sementara Xiaoyan meningkatkan langkahnya. Ekspresinya berubah sedikit dingin. Langkah kakinya terhuyung-huyung saat kain satin berwarna-warni disertai angin kencang melesat melewati kepalanya. Akhirnya, kain satin warna-warni itu menembus pohon besar di hadapannya. Kejutan juga melintas di mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu ketika dia melihat Xiaoyan dengan aneh menghindari serangannya. Kemarahan juga meningkat di hati Xiaoyan di hadapan gangguan berulang Feng Qing'er. Dia tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangannya seperti kilat. Merah satin yang melesat saat dia melakukannya. Nyala api hijau giok muncul di telapak tangannya sebelum segera menyentuh kain satin, mengubahnya menjadi jejak api yang melesat ke arah Feng Qing'er. Feng Qing'er melihat gelombang api datang ke arahnya, lalu mengarahkan Douyi hijau perak yang tercipta dari penggabungan angin dan petir untuk memblokir serangan Xiaoyan. Tampaknya julukan jenius dari pavilion petir angin dari utara bukanlah omong kosong belaka. Bagaimanapun jika seorang berhasil menggabungkan dua jenis energi yang berbeda, maka Douyi yang tercipta akan menjadi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan praktisi biasa. Feng Qing'er yang berdiri di depan Xiaoyan mengatakan dengan mampu menghancurkan formasi penjara 9 petir surgawi dan berhasil melarikan diri dari tangan kepala pavilion utara Fei Tian. Sepertinya kemampuanmu bukan hanya keberuntungan belaka. Wajah orang-orang di sekitarnya tiba-tiba memucat saat kata-kata ini diucapkan. Banyak tatapan tertegun melihat pria muda dari kejauhan di dalam hutan yang diliputi oleh kabut. Nama Xiaoyan telah menyebar dengan liar selama periode waktu ini. Jarang seseorang dari generasi muda bisa memaksa seorang ahli seperti Fei Tian untuk bertindak secara pribadi. Terlebih lagi, hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa orang ini dapat melarikan diri dari tangan Fei Tian. Ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Hampir tidak ada orang di wilayah utara dataran tengah yang tidak tahu betapa menakutkannya iblis tua Fei Tian itu. Xiaoyan sama sekali tidak menghiraukan tatapan serta omongan dari orang sekitarnya. Dia meminta Feng Qing'er agar tidak mencari masalah dengannya. Saat ini, tujuan Xiaoyan adalah menjadi salah satu dari 10 nama itu. Feng Qing'er yang mendengar perkataan Xiaoyan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Sungguh nada yang arogan. Aku juga tidak akan menyerangmu sekarang. Aku akan menunggumu di kolam darah gunung surga jika kau memiliki kualifikasi untuk mencapai tempat itu. Maka kita akan menyelesaikan dendam yang kau dan pavilion petir angin miliki." Setelah mengatakan itu, Feng Qing'er dan beberapa ahli pergi meninggalkan tempat itu dan menyebar dengan jalan masing-masing. Selama menelusuri area pegunungan, Xiaoyan terlihat cukup kesulitan untuk menemukan arah menuju kolam darah. Berbeda dengan para ahli lainnya yang sudah mengenal tempat tersebut, ini pertama kalinya Xiaoyan memasuki pegunungan mata surgawi. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui lokasi pasti dari kolam darah surgawi, kemungkinan pembentukan kolam darah ini unik. Di tengah pegunungan akan membutuhkan energi murni yang luar biasa besar. Dengan kata lain, kolam darah gunung surga akan menjadi wilayah dengan energi paling kuat di seluruh pegunungan. Xiaoyan menggunakan persepsi spiritual sebagai media untuk mencari kolam darah surgawi. Selama dia mengunci area dengan energi terpadat dan berusaha sekuat tenaga untuk bergegas ke sana, kemungkinan tidak ada yang salah. Setelah penyebaran cepat dari persepsi spiritual Xiaoyan, jejak riak energi dalam radius 5 km jelas tercermin dalam pikiran Xiaoyan. Arah aliran energi juga secara bertahap dipahami oleh Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya berhasil menemukan lokasi tersebut di arah utara. Xiaoyan pun bergegas secepat mungkin. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan menemukan cukup banyak orang yang dihadang oleh magical beast. Mereka terlibat dalam perkelahian yang intens. Namun dia tidak berhenti, sosoknya bergeser dengan cara seperti hantu. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan apakah ada magical beast yang tersembunyi di dalam kabut tebal selangkah lebih maju dari yang lain. Oleh karena itu, dia menghindari jalanan yang diblokir oleh magical beast selama perjalanannya. Kecepatan kemajuannya sangat cepat sehingga menakutkan.
Ketika Xiaoyan melangkah lebih jauh ke depan, dia melihat ada seorang pemuda yang sedang bertarung dengan seekor magical beast tingkat 6. Pemuda ini membawa pedang panjang dan mengeluarkan aura yang sangat tajam. Menurut sudut pandang Xiaoyan, orang ini bukanlah orang biasa. Kemungkinan pemuda ini salah satu jenius dari 4 pavilion yang sama dengan Viking Earth. Xiaoyan mengamati pemuda dan binatang itu saling bersilangan dengan cara seperti kilat. Cahaya pedang dipancarkan dengan cepat. Pemuda itu berdiri tegak dan pedang panjang di tangannya perlahan dimasukkan ke sarung di belakangnya. Magical beast besar telah roboh di tanah. Pemuda dengan pedang panjang itu perlahan mengangkat kepalanya, sementara Xiaoyan tertegun di dalam hatinya. Setelah itu tatapannya mengarah ke Xiaoyan saat dia bertanya dengan suara samar, "Apakah kamu sudah cukup melihat?" Xiaoyan berhenti bersembunyi setelah melihat bahwa dia telah ditemukan. Dia mengungkapkan dirinya menyapu pandangnya pada pria berpakaian hitam itu dan berkata, "Saya hanya lewat, tidak perlu cemas." Mata pria berpakaian hitam itu dengan dingin mengamati Xiaoyan. Usia pria lain sepertinya sedikit lebih muda darinya. Namun berdasarkan indera tajamnya yang diasah karena telah bertengkar dengan orang lain selama bertahun-tahun, pria itu sama-sama bisa merasakan sedikit perasaan berbahaya dari Xiaoyan. Hatinya sedikit terkejut. Meskipun dia jelas tahu bahwa mereka yang bisa tiba di tempat ini pada saat seperti itu pasti memiliki beberapa keterampilan. Pemuda itu lalu memperkenalkan diri kepada Xiaoyan kalau dia adalah Tangyin dari pavilion 10.000 pedang. Pemuda itu menakupkan tangannya ke Xiaoyan saat dia bertanya kepada Xiaoyan dari faksi mana atau dari klan mana Anda berasal. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum menakupkan kedua tangannya dan memberitahu dia hanyalah seorang pengembara bernama Xiaoyan. Ekspresi terkejut muncul di wajah dingin Tangyin ketika dia mendengar nama ini. Dia memandang Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan yang baru-baru ini mengalami konflik panas yang membara dengan pavilion petir utara." Karena tak ingin membuang waktu lama, Tangyin pamit dan bergegas melanjutkan perjalanan. Dia berharap bisa bertemu dengan Xiaoyan di dalam kolam darah surgawi. Xiaoyan juga bergegas melanjutkan perjalanan. Tepat sebelum Xiaoyan bergegas pergi, dia mendengar suara benturan pedang. Hal ini membuat Xiaoyan tidak bisa mengabaikannya. Dia pun bergegas melihat mendekati suara itu. Xiaoyan pun melihat ada sekelompok orang sedang mengepung seorang gadis muda. Gadis muda ini adalah Nalan Yanran dari Kekaisaran Zaima yang pernah menjadi calon istri Xiaoyan. Ada 5 sosok di tanah kosong, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Kekuatan mereka semua cukup hebat, jelas mereka bukanlah orang lemah. Terlebih lagi, aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh orang biasa. Kelima aura itu sama kuatnya. Salah satu dari 4 pria itu mengenakan pakaian kuning tua. Selain itu, ada bekas luka pisau di wajahnya. Dia saat ini sedang duduk di dahan pohon, bersandar di batang pohon. Tatapannya dengan malas menyapu tepat di bawah saat dia dengan lemah berkata, "Cepat." 3 pria lainnya di tanah buru-buru menganggukkan kepala setelah mendengar orang ini berbicara. Ketiganya mengenakan jubah berwarna kuning dan mengenakan lencana serupa di dada mereka. Sepertinya mereka berasal dari faksi yang sama. Dalam sekejap, mereka membentuk segel tangan untuk menciptakan formasi gabungan. Dohi emas dari ahli itu perlahan memadat dan berubah menjadi naga yang menakutkan. Naga itu melesat ke arah Nalan Yanran sembari mengeluarkan raungan yang menakutkan. Tepat ketika naga tersebut terbang ke arah Nalan Yanran, sebuah pedang balok hitam yang familiar itu melesat dari langit dan menghancurkan formasi itu. Nalan Yanran yang masih dalam keadaan syok mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari kabut tebal. Dia baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika dia melihat wajah itu. Tubuhnya langsung menegang. Seluruh pikirannya juga sepertinya berhenti pada saat itu. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut mengucapkan nama itu, yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya dengan beberapa kesulitan dan ketidakpercayaan. Pahlawan yang menyelamatkannya tidak lain adalah Xiaoyan. Sekian pembahasan alur cerita Battle Through the Heaven episode 98 part 2. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.
See you on the story selanjutnya.